Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ditemenin, karena pagi-pagi ya, jadi saya ditemenin burung-burung yang berkicau. Mudah-mudahan jadi backsound alami ya, yang membawa suasana hati kita menjadi lebih semangat hari ini. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial Baca Kronologi Sejarah. Sekarang masuk di tahun 624 Masehi bertepatan dengan tahun kedua sampai ketiga Hijriah, dan masih di peristiwa kedua dari dunia Islam, masih tentang Perang Badar ya di akhir-akhir bahasan. Hari ini kita masuk ke halaman 47 dari buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, yaitu kedatangan Nabi SAW dan kaum muslimin ke Madinah. Masih ingat ya, terakhir dibahas itu tentang dua sahabat yang diutus untuk mengabarkan kepulangan Rasulullah SAW dan mengabarkan kemenangan kaum muslimin di Badar. Dua sahabat itu adalah Zaid bin Harithah dan Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Harithah itu dari Muhajirin dan Abdullah bin Rawahah itu dari kaum Ansar radhiyallahu anhuma. Kedatangan Nabi SAW dan kaum muslimin di Madinah. Setelah Nabi selesai membagi-bagikan harta rampasan perang, beliau dan pasukannya melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Para tawanan perang Badar terikat kedua tangannya di belakang leher, tetap dalam pengawasan tentara kaum muslimin. Masing-masing tawanan dipertanggungjawabkan kepada orang yang menawannya. Nabi berpesan supaya tawanan diperlakukan dan dilayani dengan baik, serta diberi makan yang baik pula. Pesan itu dilaksanakan dengan seksama, sehingga bila di antara para sahabat yang diberi tanggungan tawanan itu tidak cukup mempunyai roti atau makanan, ia lalu memberikan roti itu kepada tawanannya, sedangkan ia sendiri cukup memakan kurma. Setelah pasukan Madinah mengetahui bahwa Nabi SAW beserta pasukan kaum muslimin dapat mengalahkan pasukan musyrikin Quraisy di Badar, sudah tentu mereka menyambut kedatangan Nabi SAW dengan penuh kegirangan dan mengandung rasa syukur atas kemenangan tersebut. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak masing-masing keluar dari rumahnya untuk menyambut kedatangan Nabi SAW dengan penuh kegirangan. Sebaliknya, berita kemenangan serta kedatangan Nabi SAW dan tentaranya ke Madinah dengan membawa harta rampasan serta para tawanan tidak dipercayai oleh kaum Yahudi di Madinah. Bahkan mereka berkata, tidak mungkin kaum Quraisy yang begitu kuat dapat dikalahkan oleh Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Bagaimana pula cara mereka mengalahkannya? Demikianlah suara yang dikeluarkan dari mulut kaum Yahudi di Madinah. Kebetulan Zaid bin Harithah yang menjadi suruhan Nabi supaya berangkat terlebih dahulu ke Madinah datang dengan mengendarai unta yang biasa dikendarai oleh Nabi. Hal demikian dipergunakan oleh kaum Yahudi untuk menyebarkan hasutan-hasutan kepada penduduk Madinah bahwa kemenangan kaum muslimin itu hanyalah kabar bohong. Mereka berkata di kampung-kampung, sesungguhnya Muhammad yang terbunuh dan pengikutnya bubar melarikan diri. Lihatlah unta yang biasa dikendarai Muhammad itu kini telah datang dengan dihalau oleh budaknya. Kita masing-masing tahu kalau Muhammad masih hidup dan mendapat kemenangan, niscaya untanya itu dikendarainya sendiri, bukan? Karena kita mengetahui bahwa unta itu selamanya tidak akan berpisah dengan dia. Akan tetapi setelah mereka tahu dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW pasukannya datang membawa kemenangan, mereka menyesal, sedih, dan terhina. Sehingga seorang pemuka kaum Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf berkata, hari ini di dalam perut bumi lebih baik bagi kita daripada di atas muka bumi, karena ketua-ketua dan kepala-kepala Quraisy penjaga tanah haram telah dapat dibinasakan. Perkataan ini berarti bahwa mati bagi mereka adalah lebih baik daripada hidup. Hal ini karena kehancuran kepala-kepala dan ketua-ketua Quraisy itu akan menimbulkan kebinasaan mereka juga, yang akhirnya mereka menjadi bangsa yang terhina di muka bumi.
Nabi SAW datang ke Madinah bersama tentaranya dengan membawa orang-orang yang tertawan. Beliau lalu membagikan tawanan-tawanan itu kepada para sahabatnya yang terpandang kuat dan mampu, disertai wasiat agar mereka, maksudnya tawanan itu, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Nabi dan pasukannya masuk ke kota Madinah 1 hari lebih dahulu daripada tawanan. Beliau disambut oleh segenap penduduk Madinah dengan penuh kegembiraan. Para muslimat menyambut beliau di jalan persimpangan masuk ke kota Madinah dan mereka bersyair. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada Allahida. Telah datang bulan purnama di atas kita, datangnya dari kampung Saniyatil Wada. Wajiblah atas kita bersyukur karena ada dai yang mengajak beriman kepada Allah. Demikianlah di antara sambutan-sambutan mereka kepada Nabi SAW ketika memasuki kota Madinah sepulangnya dari Perang Badar. Adapun kaum Yahudi setelah mereka mengetahui dengan nyata akan kedatangan Nabi SAW bersama pasukannya dengan membawa kemenangan besar itu, mereka menyambut dengan penuh perasaan dongkol, sedih, dan kecewa. Kedatangan Nabi SAW di Madinah itu adalah pada akhir bulan Ramadan atau permulaan Syawal tahun kedua Hijriah. Wallahu alam. Ya, itulah kepulangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bersama para sahabatnya, dan 1 hari ya lebih cepat daripada tawanan-tawanan. Dan tentang perilaku orang Yahudi ya, ini jadi hikmah terbesar buat kita di kisah ini. Bagaimanapun mereka mempunyai perjanjian damai dengan kaum muslimin, mereka tetap pada hakikatnya itu memusuhi kaum muslimin. Mereka tetap menginginkan kekalahan bagi kaum muslimin, tetap menginginkan kehancuran bagi kaum muslimin, dan mengharapkan kemenangan bagi orang yang berseberangan atau bertentangan dengan kaum muslimin. Dan ya ini tidak mengherankan ya, dari zaman dulu kan, dari zaman Nabi Musa juga seperti itu sifat dari orang Yahudi. Zaman Nabi Muhammad juga seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang kita merasa bahwa orang Yahudi tidak seperti itu, ya kita tidak belajar dari sejarah, berarti kita tidak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, bahwa hakikatnya mereka itu sama. Kebencian mereka terhadap kaum muslimin sama. Kedengkian mereka ya, bahkan meskipun mereka berada di dalam tanda tangan perdamaian, berada di dalam ikatan perjanjian, pada hakikatnya mereka tidak mau melakukan itu. Mereka melakukan itu karena terpaksa saja. Mereka tidak mau diusir dan bahkan sementara waktu bertahan saja, berharap bahwa suatu hari memang kemenangan ada di pihak mereka. Dan diam-diam memang selalu merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Termasuk ketika jelas-jelas kabar kemenangan itu telah sampai kepada kaum Yahudi, telah sampai kepada mereka. Mereka membohongi diri mereka sendiri dengan memperkirakan lah ya, bahwa yang menang itu sebetulnya musuhnya Rasulullah. Saking permusuhan mereka begitu dalam terhadap kaum muslimin. Kita masuk ke judul berikutnya, permusyawaratan Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya. Telah menjadi kebiasaan bagi Nabi SAW apabila hendak mengerjakan sesuatu perkara yang dianggap penting, sedangkan wahyu dari Allah belum diturunkan, beliau mengadakan permusyawaratan dengan para sahabat yang terpandang. Setiap mengadakan permusyawaratan, beliau selalu memanggil para sahabatnya yang berpengetahuan dan berpengalaman luas, serta berpengaruh besar di kalangan kaumnya untuk diajak memecahkan berbagai masalah. Beliau tidak memandang tua ataupun muda, asalkan para sahabat itu memenuhi syarat-syarat untuk diajak bermusyawarah. Syarat-syarat untuk diajak bermusyawarah tentu akan dipanggilnya. Abu Bakar dan Umar adalah 2 sahabat beliau yang tidak pernah ditinggalkan. Kedua sahabat itu sangat terpandang di mata Nabi SAW, juga mempunyai pengaruh besar terhadap para sahabat muhajirin. Pendapat mereka selalu ditunduki dan dapat dipastikan diikuti oleh sekalian sahabat muhajirin. Selain kedua sahabat ini, Nabi Muhammad juga selalu meminta pendapat dari Sa'ad bin Mu'az. Selain terpandang di mata Nabi, Sa'ad juga terpandang di mata para sahabat Ansar.
Tidak berbeda halnya dengan Abu Bakar dan Umar di kalangan para sahabat Muhajirin. Ketika Nabi akan memberikan keputusan mengenai para tawanan perang Badar, beliau belum juga menerima wahyu dari Allah tentang bagaimana cara memberikan hukuman atas mereka. Karenanya Nabi lalu mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya, terutama ketua-ketua sahabat Muhajirin dan Ansor yang terpandang, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Sa'ad radhiyallahu anhum. Dalam permusyawaratan itu, Nabi menanyakan pendapat Abu Bakar, Umar, dan Sa'ad tentang hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada para tawanan perang Badar. Abu Bakar mengemukakan pendapatnya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang masih kerabat dengan kita dan Tuhan. Dari antara mereka, maksudnya yang tertawan itu ya, ada yang dari pihak ayah-ayah kita, mama-mama kita. Mama-mama itu artinya paman-paman ya. Anak-anak dari mama-mama kita, dan ada yang saudara-saudara kita. Dan yang paling jauh adalah famili kita. Maka dari itu, aku berpendapat bahwa mereka itu lebih baik Tuhan kasihi dan sayangi, sebagaimana Allah telah mengasihi dan menyayangi Tuhan. Jadi lebih baik mereka itu kita merdekakan saja, atau mereka itu kita mintai tebusan dengan harta benda dari ahli-ahli mereka. Yang tebusan itu nanti berguna untuk menambah kekuatan kita kaum muslimin. Dengan jalan ini mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk dari Allah, dan mudah-mudahan Allah menghadapkan hati mereka kepada petunjuk yang benar. Mendengar pendapat dari Abu Bakar itu, Nabi SAW hanya diam dan tersenyum saja. Selanjutnya beliau meminta pendapat dari Umar bin Khattab. Jadi pendapat Abu Bakar itu cenderung kepada pendapat yang lemah lembut lah ya. Meminta agar Rasulullah tidak terlalu tidak mempermasalahkan mereka lah, tidak dihukum. Nah, tidak dihukum, paling juga dimaafkan dengan cara diambil tebusannya gitu untuk kemanfaatan kaum muslimin juga. Ya Rasulullah, aku tidak sependapat dengan Abu Bakar. Karena mereka, para tawanan itu nyata-nyata musuh Allah dan musuh Tuhan. Mereka pernah mendustakan Tuhan, pernah menganiaya Tuhan, pernah mengusir Tuhan, dan telah memerangi Tuhan. Karena itu lebih baik mereka itu dibunuh, dipotong lehernya, meskipun mereka memiliki hubungan famili dengan kita, masih famili dekat kita dan lain-lain. Tapi mereka telah nyata-nyata menjadi kepala-kepala kekufuran, ketua-ketua kemusyrikan dan pemuka-pemuka kesesatan. Karenanya tak selayaknya mereka kita biarkan hidup di muka bumi ini. Bahkan aku meminta yang membunuh mereka itu adalah mereka yang nyata-nyata mempunyai hubungan famili dengan yang dibunuhnya. Misalnya Ali membunuh Aqil. Aqil ini kakaknya Ali ya. Ali membunuh Aqil. Hamzah membunuh Abbas. Abbas itu kakaknya Hamzah. Dan begitulah selanjutnya. Yang demikian itu supaya tertampak bagi mereka itu bahwa kita sedikit pun tidak senang kepada mereka dan kepada siapa saja yang berani menyekutukan kepada Allah, seru sekalian alam. Mendengar pendapat Umar yang demikian tegas dan keras, Nabi SAW hanya diam sambil tersenyum. Beliau lalu menyuruh Sa'ad bin Mu'az supaya mengemukakan pendapatnya. Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, aku menyetujui pendapat Umar, karena memang sudah tidak berguna lagi kita memberikan kasih sayang kepada mereka." Nabi SAW masih diam. Lalu beliau menyuruh Abdullah bin Rawahah, seorang ketua dari sahabat Ansor, mengemukakan pendapatnya. Abdullah bin Rawahah berkata, "Ya Rasulullah, menurutku lebih baik mereka kumpulkan dan kita ikat bersama-sama di jurang. Itu yang banyak kayunya. Lantas di sana mereka kita bakar habis perkara." Ternyata usul dari Abdullah bin Rawahah ini lebih keras lagi ya. Nabi SAW masih diam. Kemudian beliau bertanya lagi kepada Abu Bakar serta Umar tentang pendapatnya. Abu Bakar tetap mengemukakan pendapatnya yang pertama. Demikian juga Umar. Nabi lalu bertanya kepada para yang hadir di permusyawaratan itu,
Sebagian dari mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami setuju pendapat Abu Bakar." Tapi yang lain menjawab, "Ya Rasulullah, kami setuju pendapat Umar." Selanjutnya para sahabat yang menyetujui pendapat Abu Bakar berbaris di belakang Abu Bakar, sedangkan yang menyetujui pendapat Umar berbaris di belakang Umar. Jadi dari sini kelihatan ya karakter para sahabat itu ya, ada yang mereka lebih cenderung untuk lemah lembut gitu. Ada yang cenderung memang tegas gitu. Ini bukan keras dan kasar, bukan ya, tetapi tegas. Karakter Abu Bakar radhiyallahu anhu itu lebih cenderung kepada lemah lembut dan mengharapkan ya kali aja gitu nanti ke depannya mereka bisa masuk Islam dan mendapat hidayah. Dan tebusan yang diusulkan itu juga bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin. Yang mereka menebus dengan harta itu kan bermanfaat bagi dakwah kaum muslimin yang memang sekarang membutuhkan dana gitu ya. Dana yang cukup besar berdakwah itu. Kemudian orang yang tegas seperti Umar itu berdasarkan karena kebencian Umar terhadap kemusyrikan, dan dua-duanya atas dasar keimanan. Umar hanya cenderung lebih tegas karena mereka sudah memerangi. Dia berpikirnya seperti itu, mereka sudah memerangi, sudah jelas permusuhan mereka terhadap kita, ngapain juga dipertahankan. Orang yang memerangi Rasulullah, orang yang memerangi Allah, maka hukumannya adalah kematian. Itu yang diutarakan oleh Umar. Dan bahkan supaya tidak ada pembalasan dendam dan sebagainya, justru ketegasan itu juga harus diperlihatkan dengan orang yang menjadi algojonya ya, bahwa yang menjadi algojonya, yang pemberi hukumannya adalah justru orang-orang terdekat mereka, adik atau kakak. Umar mempermisalkan tentang Aqil bin Abi Thalib, kakaknya Ali. Itu supaya dihukumnya oleh Ali, bukan oleh siapa-siapa. Dan Abbas juga sama. Meskipun Abbas ini pada hakikatnya sudah masuk Islam ya, dikisahkan, tetapi kan yang terlihat di hadapan kaum muslimin dia itu masih kafir dan memerangi juga, ada di barisan musuh gitu ya, meskipun on mission, tapi kan on missionnya itu rahasia gitu, misi rahasia, sehingga ya tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk para sahabat dekat waktu itu gitu. Bahkan Abu Bakar dan Umar saja tidak mengetahui misi Rasulullah SAW dengan Abbas. Di hadapan kaum muslimin, Abbas adalah orang kafir gitu, dan memusuhi Rasulullah dengan ikut sebagai pasukan musyrik Quraisy. Dia diminta oleh Umar untuk dihukum oleh Hamzah, adiknya sendiri gitu, atau Hamzah menghukum kakaknya sendiri. Selain memperlihatkan ketegasan, juga memperlihatkan yaitu supaya nantinya tidak ada buntutnya, kalau kata orang Islam. Kalau kata orang Sunda itu supaya tidak ada buntutnya gitu, nggak ada penuntutan balas di kemudian hari oleh keluarga dari Aqil, misalnya oleh keluarga yang terpidana lah, katakanlah ya. Sehingga terpecahlah, bukan terpecah pendapat ya, ini sekedar perbedaan pendapat, menjadi dua pendapat besar. Yang pertama adalah dimaafkan, yang kedua adalah dihukum. Dan Rasulullah SAW dengan karakter beliau yang memang penuh kasih sayang, itu cenderung terhadap pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun mengambil pendapat dari Abu Bakar, beliau memuji pendapat Umar juga. Jadi dua orang sahabat ini dan dua pendapat ini sama-sama beliau puji. Karena apa? Karena dua pendapat ini lahir dari keimanan, lahir dari kecintaan mereka terhadap Islam, lahir dari kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Pujian-pujian yang Rasulullah SAW berikan kepada Umar dan Abu Bakar secara khusus itu misalkan dengan nabi-nabi yang terdahulu juga malaikat. Contohnya kepada Abu Bakar, misal engkau hai Abu Bakar, kalau digolongkan malaikat, kau ini semisal malaikat Mikail, turun membawa keridhaan Allah dan ampunan atas hambanya, dan seterusnya. Ini pujian yang beliau berikan.
Kemudian beliau juga memisalkan Abu Bakar seperti Musa, maka barang siapa mengikutiku maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Juga memisalkan sifat Abu Bakar itu sebagaimana Nabi Isa yang mengatakan, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 118. Ini adalah perkataan Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang meminta yang menyerahkanlah hukuman kepada Allah gitu. Kalau diampuni mereka adalah hambamu, kalaupun dihukum ya mereka juga hambamu gitu. Dan engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana, yang pada hakikatnya Nabi Isa ini meminta pengampunan untuk kaumnya. Demikian juga Nabi Musa ya, yang tertuang di surat Ibrahim ayat 36 yang isinya, maka barang siapa mengikutiku maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Selanjutnya terhadap Umar itu diibaratkan seperti malaikat Jibril turun membawa kemurkaan dari Allah dan siksaan atas seterus-terusnya. Bila engkau digolongkan nabi, maka engkau seperti Nabi Nuh, maka ia sudah tidak percaya lagi pada sebagian besar kaumnya. Ia berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Surat Nuh ayat 26-27. Jadi Rasulullah SAW memisalkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar itu, meskipun Rasulullah SAW memilih untuk cenderung kepada pendapat Abu Bakar, tetapi beliau tidak menyalahkan pendapat Umar. Demikian juga terhadap Abu Bakar. Beliau memuji dan menyanjung dengan mempersamakan mereka, dengan misalkan keputusan yang mereka ambil itu sama kok dengan keputusan yang diambil oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang meminta pengampunan, ada juga yang meminta hukuman yang keras gitu, supaya tidak menyebarkan lagi kemaksiatan di muka bumi. Juga mempermisalkan Abu Bakar dan Umar itu sebagai malaikat-malaikat. Sifatnya ya, ada Abu Bakar itu seperti Mikail, dan Umar itu seperti Jibril. Lalu setelah keputusan itu keluar Rasulullah SAW, apa saja yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah untuk melakukan atau mengeluarkan aturan tentang penebusan itu, karena yang sebelumnya itu kan tentang rampasan perang dan itu sudah selesai. Rampasan perang itu sudah ada suratnya yang turunnya di surat Al-Anfal, dan khusus memang berkaitan dengan rampasan perang. Lalu bagaimana tentang tebusan tawanan seperti yang diterapkan terhadap Abbas bin Abdul Muthalib di sini. Kemudian ada Abul As. Abul As ini adalah suami dari Zainab binti Rasulullah SAW, atau menantunya sendiri berarti ya, menantu Rasulullah SAW. Kemudian ada terhadap Saib bin Yazid. Kemudian ada terhadap Abdul Aziz bin Umair, ada Walid bin Walid, kemudian dan seterusnya. Dan ini mungkin akan kita bahas di video berikutnya sebagai catatan-catatan akhir ya, atau kisah-kisah akhir dari Perang Badar. Terima kasih sudah menyimak, dan mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya dengan masih membahas Perang Badar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.